Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dijauhi dari wabah yang ada. Pada chapter 8 dari bukunya Dave Cafe tentang digital management, manajemen e-commerce dan bagaimana kita menjalankan bisnis by digital business dan e-commerce management itu sendiri ada kaitannya dengan digital marketing atau pemasaran online. Nah, kalau di kupasan sebelumnya kita melihat ada 11, sebetulnya ada 7, tapi di expand sama saya ada berapa lagi di samping SEO, ada konten, ada social media marketing, ada email, ada pay per click, ada affiliate marketing, ada naratif, native marketing dan lain sebagainya. Nanti itu di kupasan hal yang lain, di video yang lain tentang macam-macamnya. Namun kali ini kita mengupas tentang real contoh beberapa case real di dalam perusahaan bagaimana mereka melakukan digital marketing atau pemasaran online. Kalau secara briefly dulu, secara sepintas kita lihat ada macam-macamnya. Emang ada SEO, search engine optimization, misalnya di bagaimana maksimalkan SERP namanya. SERP itu dia kalau misal punya penyakit lambung, oh bukannya itu GERD. SERP itu kalau misalnya bagaimana ranking nomor satu di Google atau di search engine lainnya, di samping Google bisa macam-macam ya, Bing punyanya Microsoft. Kemudian yang berikutnya di YouTube SEO, karena eh, tidak kita bisa pungkiri bahwa YouTube itu salah satu untuk video the best dan nomor satu search engine yang ada, sehingga bagaimana rank SEO di SERP-nya itu menjadi in first page dan di halaman-halaman pertama, di samping juga nomor satu, nomor dua atau nomor tiga top 3. Nah, berikutnya tentang konten. Konten itu lebih kepada bagaimana kita membuat blog post, misalnya posting-posting story di sosial media. Kemudian berikutnya di sosial media, lanjutin. Jadi bagaimana kita menggunakan komprehensif sosial media, tidak hanya satu Facebook saja, tapi semuanya karena memang memiliki peran dan segmentasi yang berbeda. Kemudian selain itu ada namanya PPC, pay per click, berarti kita bayar untuk pay per click, punyanya Facebook Ads, kemudian punyanya YouTube Ads, kemudian WhatsApp Message Advertising dan sebagainya. Itu dia sudah memiliki plan atau skema-skema berapa yang harus kita, sehingga semuanya terukur. Dengan digital marketing itu kita punya budget sekian misalnya, dari yang big company, small company, even. Jadi walaupun small business tentu dia bisa sekarang ini dalam kondisi yang teknologi is free, katanya Michael, katanya Philip Kotler, bahwa siapapun bisa menggunakan digital marketing itu dengan biaya budget yang seminim mungkin. Affiliate itu lebih kepada bagaimana misalnya partner program, punyanya Facebook, punyanya Amazon Associate program dan lain sebagainya. Kemudian ada native automatization, itu lebih kepada bagaimana mengautomatisasi tool. Kita meng-hire sebuah tool. Tool itu software dari konsultan untuk misalnya posting setiap hari, kemudian email sending setiap hari dan lain sebagainya. Email juga bagaimana dia memiliki, konsultan memiliki database tentang email-email yang kita tuju. Nah, kemudian ada online PR, ada inbound, ada sponsor konten. Nah, ini yang macam-macamnya. Nah, setelah itu baru kita masuk real case tentang pemasaran online itu gimana. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di proses itu kalau kita lihat ada tiga di define, atau kita di tiga kategori gitu. Ada acquisition, ada conversion, dan retention and growth. Nah, tentu di situ punya apa namanya, punya objektif sendiri-sendiri, tujuan sendiri-sendiri. Kalau acquisition itu bagaimana menarik, kita lihat di atasnya, bagaimana menarik customer, attracting customer untuk datang di website, atau mempromosikan brand itu melalui beberapa search engine atau advertising melalui sosial media. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mendatangkan visitor atau view di web, di sosial media, di
blog, di video dan lain sebagainya itu dengan menggunakan yang seperti tadi yang disebut digital marketing tadi, email marketing, online PR, offline, juga sponsorship, affiliate marketing, partnership, PPC. Nah, ini salah satu apa pipa, oh bukan ya, pay per click atau PPC, search engine optimization. Kemudian conversion ini adalah bagaimana dia merubah dari visitor itu menjadi customer untuk menggunakan. Nah, dengan penggunaan misalnya beberapa ini di sini berapa, misalnya dengan content creation, content management dan lain sebagainya. Setelah dia menarik dari customer untuk berkunjung di web, bagaimana membuat mereka itu melakukan pembelian atau check out dengan buying, bukan begitu saja untuk keluar dari, sehingga di eh, marketing 5.0 segmentasi tidak hanya lagi seperti tradisional yang dibagi dengan demografik, psikografik, geografik, dan behavioral, tapi segmentasi dibagi only one, bagaimana dia itu adalah customer yang atau visitor yang atau view yang datang di web atau app kita, dan dia itu kita separately, kita pecah apakah dia itu menjadi customer yang akhirnya check out with buying atau without buying atau tanpa buying. Kemudian retention and grow, bagaimana rebuying, kemudian bagaimana membuat loyalty terhadap customer. Nah, ini dia kita lihat di sini. Nanti baru setelah itu menuju strategi and planning. Nah, ini operasional dan manajemen proses dari digital marketing. Nah, mini case yang kita yang pertama adalah tentang, ini lanjutannya. Nah, ini dia tentang Dunelm. Dunelm Mill itu adalah retail, ya, retail tapi terbesar di UK. UK itu United Kingdom, dekatnya Belgia atau Belgia, oh bukan ya. Jadi dia itu memiliki 13.000 produk di bawah nama Dunelm Mill. Nah, Dunelm nama yang sangat populer di sana. Nah, kalau dilihat bagaimana tentang strategi dari marketing digital marketingnya, saya tanya langsung kepada Dunelm ternyata yang punya. Om Dunelm, Katinapa, oh bukan ya, itu bahasa UK Timur ini. Bagaimana Anda melihat strategi atau menciptakan atau creating dalam proses untuk digital marketingnya? Dia itu melakukan evaluasi ternyata maksimal itu sampai 3 tahun kalau tidak salah, atau 18 bulan, 1,5 tahun atau sampai berarti kalau di split menjadi 6 bulan semester menjadi 3 semester. Di per 3 semester itu dia evaluasi terhadap profit and loss atau project PR itu berdasarkan estimasi atau sales. Karena kalau digital tentu dia semuanya bisa terukur. Berapapun kita punya budget, beda dengan di televisi misalnya per spot atau per detik itu million and million gitu. Tapi kalau misalnya di digital bisa 100.000, bisa 10.000, bisa free, bisa yang basic, tentu basic plan. Jadi tentu yang punyanya Facebook juga ada punyanya dan lain sebagainya. Tinggal memaksimalkan semua itu yang sangat beragam. Kemudian bagaimana strateginya, mereka melakukan 4P, masih 4P, karena ini buku yang relatif lama. Kalau sekarang sudah 4C, jadi lebih kepada bukan 4P lagi. Jadi bagaimana lebih ke 4C, conversation, kemudian communal activation, kemudian ada apa namanya di cash dan lain sebagainya. Price yang lebih apa namanya naik turun ya, flexible price, apa lebih kepada ke currency maksudnya. Nah, ini dia kalau price, kita lihat apakah price-nya sudah up and down, apakah menyesuaikan dengan, karena ini masih jauh sebelum era seperti sekarang yang digital menjadi the one and only.
untuk bersaing, untuk compete each other ya di industri. Jadi dia menggunakan dengan price itu multi channel retail, kemudian price-nya itu semestinya berdasarkan spesifik. Nah betul, channel specific price itu dia pakai diskon aja, tidak menggunakan apa namanya, dynamic price. Dynamic price itu kalau misalnya saya ilustrasikan, saya ambil contoh ya, mohon maaf, kalau dokter misalnya begitu tanya mahasiswa makan paginya apa, sarapannya apa, sarapannya saya mie instan dok, nah, obatnya gratis. Sarapannya apa, sarapan saya di misalnya Pizza Hut dok, maka obatnya bisa sekian 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 gitu ya. Nah itu adalah dynamic price, itu umum di industri penerbangan, aviation industry, dan industri hotel. Nah sekarang tentu hotel dan penerbangan terpukul sangat dengan adanya pandemik sangat berat. Banyak mereka yang sudah menjual dan merugi semuanya karena memang kondisi yang sangat susah untuk ROI-nya, karena cashnya sangat luar biasa untuk dunia penerbangan, aviation, dan industri hotel. Di samping juga ada namanya platform untuk hotel, misalnya ada macam-macam Airbnb, kemudian aviasi-aviasi itu yang membuat mereka tidak memiliki aset tapi mereka ada di mana-mana. Nah itu yang communal activation namanya kalau di punyanya Kotler, bahwa instantly, kalau misalnya saya butuh hotel dengan standar-standar yang internasional, saya posisi di Camplong misalnya, atau saya posisi di Surabaya bagian timur misalnya, dan itu tidak menemukan. Tapi dengan misalnya fasilitas digital seperti Airbnb dan lain sebagainya, itu saya menemukan di mana-mana dengan standar yang mereka kategorikan. Nah itu kemudian competitive pricing itu menjadi penting di di retail tersebut, dia dengan competitive pricing. Jadi mereka lebih kepada, mungkin kalau dilihat di sini dia karena tentu dengan e-commerce dan dengan web itu biaya-biaya yang sebelumnya relatif tinggi dengan penggunaan customer itu untuk menggunakan e-commerce untuk belanja atau menggunakan web tentu menjadi lebih murah. Dalam misalnya terhadap stokis atau terhadap overhead atau biaya operasional di apa yang selama ini misalnya dibutuhkan lebih tinggi dengan adanya e-commerce atau dengan penggunaan web, itu tentu misalnya 60% mereka menggunakan web, 40% mereka belanja langsung. Nah, kenapa tidak dia ada layoff atau pengurangan, reducing overhead cost dan biaya operasional cost, misalnya di staffing, pengurangan staffing dan lain sebagainya, yang di kala sekarang ini tentu shifting apa namanya, dunia kerja itu yang bisa dilakukan di rumah dan tidak harus di, misalnya kalau sebagai apa namanya, di kasir itu tentu bisa dengan menggunakan casierless. Kemudian yang berikutnya adalah tentang online place, yang place online atau apa namanya, di kalau misalnya dilihat bagaimana experience menjadi penting dalam experience di sini, bagaimana begitu seorang visitor ke melalui search engine, yang search engine-nya dia pakai Google Ads misalnya, pay per click, sehingga karena dia punya cash yang banyak, sehingga setiap orang begitu dia mencari sesuatu di apapun, searching sesuatu apapun, dia secara algoritma itu dengan search engine dia terrefer kepada websitenya dari retail tersebut. Nah tentu akan mendatangkan banyak visitor, dan dari banyak visitor tersebut bagaimana mengconvert dari visitor itu menjadi customer. Nah kita lanjutkan lagi, yaitu tentang mobile access. Nah menjadi penting. Jadi bagaimana penggunaan handphone itu instead of komputer atau laptop sudah banyak ditinggalkan, left behind,
dengan mobile, sehingga banyak website atau application tentu harus mobile friendly, dan di situ membuat keuntungan sebetulnya bagi pihak perusahaan untuk menggunakan teknologi tersebut secara besar-besaran, aset secara besar-besaran, seperti yang dilakukan oleh Amazon, seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan retail besar, Target, kemudian Green, kemudian Walmart yang ada di Amerika, untuk menggunakan digital itu sebagai opportunity. Di samping juga bagaimana dia R&D yang dengan penggunaan outsourcing dari program-program yang ada di dunia tersebut untuk menciptakan the future of e-commerce, seperti punyanya Amazon yang Green atau Fresh ya, Fresh and dan lain sebagainya, yang tentu di situ no kasir, kemudian without check out, tapi automation itu menjadi penting. Kemudian promotion di situ beragam tentu dia, karena nanti tidak hanya di satu dua saja affiliate, dia pakai affiliate dan display, search engine dan affiliate. Jadi penting saya pikir untuk perusahaan itu di search engine dulu, optimization, karena itu yang mendatangkan visitor yang paling banyak, tergantung targetnya. Dan pihak Google misalnya, search engine terbesar dunia, itu memahami betul secara big data. Kalau misalnya targetnya kita untuk daerah Madura misalnya secara umum, maka dia seluruh komputer yang ada di Madura, seluruh keyword kata pencarian nanti refernya kepada yang retail yang kita memang sudah pesan dari Google tersebut, sehingga automatically semakin banyak orang yang visitor, semakin banyak peluangnya untuk kita convert menjadi customer. Kemudian yang berikutnya adalah tentang crowdsourcing. Jadi bagaimana penguin itu dia untuk, kalau marketnya adalah teenager, kalau marketnya ibu-ibu, atau marketnya misalnya mahasiswa, bagaimana meng-hire mahasiswa sebagai endorse gitu ya, kalau di digital marketing sebagai promotion person gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan teenager dalam hal itu untuk mengencourage, karena memang targetnya adalah teenager. Kemudian bahkan ratusan dari beberapa area dan background itu untuk fokus dan untuk menggunakan testing. Kemudian akhirnya mereka menggunakan mereka juga untuk blogger, untuk untuk Facebook, untuk Instagram, untuk ini dia webnya, untuk untuk misalnya Twitter, untuk LinkedIn, untuk YouTube. Nah, itu dia. Jadi ada namanya associate atau ikatan secara, misalnya kesamaan dari commonalities, atau kesamaan dari usia, kesamaan dari status yang sama-sama mahasiswa misalnya, atau kesamaan dari status yang sama dari instansi yang sama, yang itu tentu membuat lebih mudah untuk mengconvert visitor atau view dalam sebuah web atau app itu menjadi sebuah customer. Last case today tentang metrik ya, bagaimana untuk mengaudit dan melihat keefektivitas dari konten itu menjadi penting, apakah konten itu efektif atau tidak. Jadi bagaimana melihatnya dengan penggunaan metrik seperti saya di bawah ini. Nah, ini dia tentang dari awareness menjadi purchase, kemudian emotional menjadi rasional. Jadi pembelian yang emosional kemudian menjadi karena kalau misalnya untuk hal-hal tertentu, misalnya dalam kondisi tertentu lebih banyak impuls buying gitu, atau emosional atau unplanned buying. Nah, bagaimana membuat itu semua dari emosional menjadi rasional. Nah, ini kita lihat misalnya di sini adalah metriknya. Kemudian menjadi purchase dari awareness sendiri. Jadi kalau misalnya dari emosional itu, maka cara kita adalah dengan menggunakan entertain,
tidak semuanya harus dikonvert menjadi rasional, namun dikategorikan bahwa buying behavior itu ada emosional dan ada rasional, dan bagaimana membuat mereka itu dari awareness menjadi purchase. Inspire kalau di purchase, kalau misal rasional berarti dia convince. Nah, ini adalah beragam konten marketing metric yang bisa dipakai di situ. Misalnya untuk emosional, nah ini biasanya ibu-ibu dalam pembelian yang memang terkait dengan sesuatu yang sangat emosional, misal premium produk seperti tas branded, jam branded, dan lain sebagainya, itu lebih ke emosional, lebih ke aktualisasi di samping dengan kebutuhan-kebutuhan atau convenient good yang tentu di situ lebih kepada rasional. Seperti mahasiswa itu lebih rasional misalnya dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana menggeret mereka menjadi lebih ke kanan, menjadi purchase. Nah, sambil contoh yang pertama adalah tentang emosional itu sendiri, tentu dengan viral menjadi penting, viral marketing. Jadi misalnya ada TikTok yang baru, bagaimana kita posting dengan yang terkait dengan viral tadi untuk meningkatkan emosional tadi, dan dengan penggunaan selebriti juga, bisa selebriti endorse, community forum, dan review itu, atau dalam 4C-nya Kotler itu disebut dengan conversation. Tidak lagi promotion dari atas ke bawah, tapi lebih kepada bagaimana antar misalnya seseorang yang sudah mengkonsum sebuah produk, misal saya sudah membeli Gillette misalnya, dan saya mereview positive advocation, yang artinya membuat itu menjadi purchase. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang emosional tadi, itu lebih rasional, atau rasional lebih misalnya terhadap apa namanya, rating dan lain sebagainya, infografik, guide. Nah, itu lebih kepada rasional dalam konteks artikel, misalnya dalam konteks e-book, yang mengencourage atau dalamnya adalah pesan untuk misal membeli sesuatu, yang mengcompare atau rating, namanya rating produk misalnya. Nah, itu lebih rasional, dan tentu nanti ada ini dia di ratingnya, rating kemudian produk fitur, misalnya di checklist antar satu produk dengan produknya. Saya ambil contoh misalnya comparison produk fitur antara Toyota dengan Avanza misalnya. Dari sisi safety lebih baik Toyota, dari sisi fuel consumption lebih baik Toyota, dari sisi fitur apa lagi sebagainya, engine softness itu lebih baik Toyota dan sebagainya. Kemudian selisih harga yang relatif tidak signifikan jauh, nah itu namanya lebih ke rasional. Makasih.